Shalom saudaraku. Saudara, beberapa hari yang lalu salah seorang saudara kita berkata pada saya, "Wah Pak, sekarang waktu itu rasanya cepet banget ya. Baru saja kemarin Senin, sekarang sudah Sabtu. Nanti besok Minggu kita kebaktian, Seninnya udah Senin lagi, dan waktu itu cepet banget." Saya katakan dia memang betul. Saya juga merasakan hal yang sama ya. Lalu dia kembali melanjutkan kata-katanya. Kata orang, Pak, kalau kita merasa waktu itu cepat gitu ya, itu katanya kita sedang menikmati hidup kita. Dan saya katakan, iya betul, memang ya. Kenapa kita merasa waktu cepat? Karena kita sedang merasa senang, kita sedang merasa bahagia ya. Seperti kalau kita sedang piknik gitu ya, kan tidak berasa itu waktu begitu cepat ya. Tahu-tahu sudah ganti hari, tahu-tahu sudah waktunya pulang. Tapi sebaliknya ya, kalau kita sedang sedih, kita sedang ada masalah, atau mungkin kita sedang sakit, maka kita akan merasa waktu itu sangat lama sekali untuk bergerak ya. Nah, saya mengharapkan ya kita semua merasakan sama seperti yang saya rasakan, bahwa waktu itu begitu cepat berlalu. Itu artinya kita sedang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan itu akan terjadi kalau kita ini selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita sukacita dan kegirangan ya. Nah, saudaraku, sekarang kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita hari ini akan membahas surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan ayat 3. Mungkin bisa disiapkan terlebih dulu ya ayatnya ya, sambil Anda buka. Nah, saudara, masih dalam topik pembicaraan yang sama, yaitu sikap siap menyambut kedatangan Tuhan ya. Pada video-video yang sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa sebenarnya soal kabar kedatangan Tuhan itu tidak perlu membuat kita menjadi bingung atau gelisah ya. Kenapa? Kalau kita siap, kita tidak perlu bingung dan gelisah, bahkan mestinya kita menjadi sukacita dan bahagia. Kalau memang Tuhan mau datang ya dalam waktu yang dekat, itu harus membuat kita makin sukacita ya. Nah, apa yang mesti menjadi persiapan kita? Minggu lalu saya sudah menyampaikan sebenarnya ya. Simpel saja, seperti jemaat Tesalonika itu ya. Yang mereka lakukan apa? Mereka memiliki iman, kasih, dan pengharapan. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang kita baca terlebih dahulu suratnya 1 Tesalonika pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Kita baca bersama. 2, 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Amin. Saudaraku, dua kalimat ini adalah kesaksian dan juga pujian Paulus kepada jemaat Tesalonika. Nah, seminggu lalu saya katakan, mungkin Anda masih ingat, jemaat Tesalonika sebenarnya adalah jiwa-jiwa baru. Mereka adalah orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan ya. Mereka ini diinjili oleh Paulus, dimenangkan oleh Paulus, dan mereka percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena pada waktu itu terjadi permusuhan yang luar biasa terhadap Paulus dari orang-orang Yahudi, maka Paulus kemudian memilih untuk meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanannya ke kota Berea. Nah, karena tidak banyak waktu yang Paulus miliki di kota Tesalonika, maka tidak banyak hal yang Paulus sempat ajarkan kepada mereka, kecuali dari 3 hal tadi, yaitu iman, kasih, dan juga pengharapan, dan satu lagi tentang kedatangan Tuhan ya. Nah, saudaraku, walaupun mereka ini adalah jiwa-jiwa yang baru, tetapi Paulus sangat bangga kepada jemaat Tesalonika ini ya. Dan tadi kita membaca dia mengucap syukur kepada Tuhan dan Allah Bapa. Nanti Bapak Ibu bisa sambil baca ya. Saat ini Anda coba lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-9, bahwa tentang jemaat Tesalonika ini, mereka menjadi jemaat yang menjadi teladan bagi jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia.
Dan kabar tentang mereka itu terdengar begitu rupa ya, betapa mereka mengasihi Tuhan. Nah, ada dua hal yang mau saya sampaikan pada hari ini, saudaraku ya. Yang pertama tentang doa hamba Tuhan ya. Ayat 2 tadi saya ulangi ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudaraku, memang doa hamba Tuhan untuk jemaat itu bisa macam-macam ya. Kalau kita membaca tadi di Tesalonika ini, Paulus itu merasa bangga dan mengucap syukur tentang jemaat Tesalonika. Tapi kalau kita membaca surat yang lain seperti misalnya surat 2 Tesalonika dan juga surat Filipi, di sana justru Paulus menangis. Paulus merasa bersedih melihat mereka ya, melihat jemaat di kota Korintus dan juga beberapa orang di jemaat di kota Filipi. Apa yang terjadi di jemaat Korintus? Anda bisa baca nanti di surat 2 Korintus pasal yang kedua ya. Paulus itu merasa bersedih, menangis oleh karena apa? Karena ada beberapa oknum jemaat Korintus yang melawan Paulus dan mereka ini menyerang Paulus secara pribadi. Mereka mempersoalkan tentang wewenangnya sebagai rasul Tuhan Yesus ya. Mereka menghasut jemaat di kota itu supaya mereka menolak kedatangan Paulus. Maka kalau Anda baca di 2 Korintus pasal 2 ayat yang pertama, Anda akan menemukan bahwa Paulus kemudian memutuskan untuk tidak jadi datang ke kota itu kembali. Nah, dan selanjutnya kalau Anda membaca surat 2 Korintus, maka Anda akan melihat banyak tulisan Paulus tentang dirinya, bagaimana dia banyak berjerih payah, bagaimana dia banyak menderita, bagaimana banyaknya pengorbanan yang harus dia lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, di kota Filipi, Paulus juga berkata, aku menangis mencucurkan air mata. Kenapa? Karena ada beberapa jemaat di kota Filipi itu yang hidup di dalam dosa dan mereka hidup melawan salib Tuhan ya. Anda bisa baca itu dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Nah, saudaraku, begitu pula saya ya. Kadang-kadang saya juga merasa bangga dan bersyukur kepada Tuhan kalau saya melihat, menyaksikan ya, teringat kepada beberapa saudara kita yang saya lihat hidupnya luar biasa. Mereka hidup benar ya, dari sejak muda, dari sejak kecil takut kepada Tuhan, hidupnya benar, keluarganya juga bahagia. Saya juga melihat, menyaksikan dan juga ikut merasakan bahwa rezekinya luar biasa baik. Puji Tuhan, saudaraku ya, itu yang semestinya terjadi. Nah, tetapi pada sisi lain, pada waktu lain, saya juga kadang merasa sedih dan menangis di dalam doa saya kalau saya ingat beberapa di antara saudara yang, maaf ya saudaraku, saya sebut itu aneh. Kenapa saya menyebutnya aneh? Karena mereka ini punya masalah ya dalam keluarganya, suami, istri. Kalau ada masalah ya, semestinya kita anak-anak Tuhan itu kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Saya sebenarnya juga yakin mereka sudah tahu apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingini untuk mereka lakukan ya. Tuhan pasti ingin untuk mereka saling mengampuni, saling menerima, saling mengasihi. Tetapi yang terjadi justru saling menyakiti kadang-kadang dengan kata-kata, kadang-kadang menyakiti juga dengan sikap ya. Dan ini menyiksa, sebenarnya menyiksa hidup mereka sendiri ya. Setiap kali mereka bertemu di rumah setelah pulang dari tempat mereka masing-masing, mereka kembali ke rumah, mereka pasti akan merasa hidup mereka menjadi tidak bahagia ya, saudaraku. Dan ini membuat saya betul-betul merasa sedih. Sebenarnya sudah tahu kok apa yang terbaik menurut firman Tuhan ya, apa yang Tuhan kehendaki mereka pasti sudah tahu. Tapi yang heran buat saya, kok tidak mau begitu. Kenapa Anda tidak mau melakukannya gitu ya. Nah, pada sisi lain juga kadang-kadang juga saya merasa sedih ya.
ikut menangis juga di dalam doa saya kalau teringat beberapa orang saudara yang sakit, yang mengalami kesakitan yang luar biasa. Ya, saya tahu sakit luar biasa. Ya, saudaraku, tentu kita tidak ada orang yang ingin sakit, apalagi mengalami kesakitan terus-menerus. Dan itu membuat saya juga merasa bersedih. Ya, juga ada hal-hal yang lain yang juga membuat saya ikut merasa bersedih kalau mendengar ada saudara-saudara yang ada masalah, ya, ada masalah dalam pekerjaannya, yang mungkin rezekinya juga sedang ada masalah, seperti keadaan hari-hari ini pun. Ya, ada beberapa di antara saudara kita yang mungkin ya orang tidak tahu, ya, tapi mereka sedang ada dalam kesulitan. Nah, saudaraku, tentu saja yang saya inginkan, yang saya doakan adalah supaya kita semua, Anda semua, saudara-saudara, Anda itu semua bisa hidup benar. Ya, semoga Anda semua bisa hidup benar. Semoga semua Anda bisa hidup kudus. Semoga semua Anda menerima dan mengalami hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat Anda menjadi bahagia. Keluarga Anda juga bahagia. Walaupun mungkin bisa suatu waktu, suatu saat, ya, kita mengalami masalah, ya. Tetapi saya berdoa, kalaupun Anda mempunyai masalah, saya berdoa semoga engkau tetap kuat, engkau tetap tabah, engkau tetap mengucap syukur kepada Tuhan, ya, ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan saya percaya pada waktunya Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada Anda. Nah, saudaraku, tadi saya berkali-kali mengatakan doa saya adalah semoga. Ya, saya ingin membahas sedikit tentang kata semoga ini, saudaraku, ya. Mungkin Anda berkata, ya, Pak, kita ini orang beriman, kita anak-anak Tuhan tidak boleh berkata semoga. Itu artinya kita tidak punya iman, Pak. Kita anak-anak Tuhan mesti percaya bahwa apa yang kita minta, ya, itu pasti Tuhan laksanakan, Tuhan berikan, Tuhan kabulkan. Maaf, saudaraku, ya, itu kesalahan saya. Saya dulu mengajarkan itu kepada Anda. Ya, kenapa saya begitu? Karena dulu saya fotokopi kata-kata orang. Ya, saya terkesima mendengarkan khotbahnya. Ya, saya dulu terkesima mendengar kata-kata, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak ada kata semoga. Tetapi, saudaraku, setelah saya belajar lebih dalam, mempelajari Alkitab lebih dalam, maka kemudian saya memilih untuk kembali memakai kata semoga. Ya, nah, Anda yang memakai Alkitab Android, ya, coba Anda ketik, ya, di search itu Anda ketik kata semoga, maka Anda akan menemukan ada 8 ayat yang dipakai, ya, di Alkitab kita itu yang memakai kata semoga. Ya, 8 kali di 7 ayat itu Paulus memakai kata semoga, dan 1 ayat itu dipakai oleh Rasul Yohanes. Ya, dalam suratnya Yohanes berkata juga semoga. Ya, kenapa semoga? Ya, karena memang kita mesti menyadari, ya, bahwa tidak semua keinginan dan kehendak kita itu sama dengan kehendak Allah. Ya. Dan tentu saja semuanya nanti akan kembali kepada kehendak Allah. Sebab Dialah yang berdaulat. Ya. Tuhanlah yang berkuasa dan berdaulat dan berkehendak. Kehendakmu yang jadi. Ya. Tuhan mengajar kita begitu. Nah, contohnya apa? Surat Roma pasal 1 ayat 10. Bunyinya begini, ya, saya baca, ya, Roma 1 ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Paulus berkata, dia berdoa semoga oleh kehendak Allah aku beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Paulus rindu kepada jemaat di kota Roma, maka dia berdoa. Tapi dia katakan apa? Semoga oleh kehendak Allah aku punya kesempatan. Walaupun sebenarnya Paulus bisa saja memaksakan diri untuk datang ke kota Roma, tetapi Paulus memilih
berdoa dan menunggu kehendak Tuhan. Itu artinya Paulus menghargai kedaulatan dan kehendak Tuhan sepenuhnya, saudaraku. Nah, begitu pula kalau saya setiap kali ada saudara yang berulang tahun, saya katakan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, semoga sehat selalu. Ya, kenapa saudara? Karena kita harus menyadari bahwa umur itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, Tuhanlah yang menentukan umur kita atas pertimbangannya sendiri. Ya, sehat pun begitu, saudara. Ya, kita doakan orang supaya sehat, tetapi soal kesehatan itu juga bergantung bagaimana orang itu hidup. Nah, bisa menangkap, saudara. Ya, jadi kata semoga memang memberi ruang untuk kemungkinan yang terjadi itu berbeda dari apa yang kita inginkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, semoga Anda hidup benar. Artinya apa? Artinya Anda bisa hidup benar kalau Anda memilih untuk melakukan yang benar. Tetapi kalau Anda memilih untuk melakukan yang tidak benar, maka Anda tidak mungkin bisa hidup benar. Dan pilihan untuk melakukan yang benar atau yang tidak benar itu ada pada kita masing-masing. Bahkan Tuhan pun memberikan pilihan itu kepada kita. Ya, Tuhan menyerahkan keputusan itu kepada kita. Kita mau mengikut kehendaknya atau kita mau mengikuti kehendak kita sendiri. Apakah kita mau hidup menjalani perjanjian atau kita justru melanggar perjanjian kita dengan Tuhan. Nah, sekarang saya kutip doanya Rasul Yohanes ya. Doanya Rasul Yohanes. Surat Yohanes yang ketiga ayat Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat 2 ya, atau 3 Yohanes 1 ayat 2 bunyinya, saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Yohanes mendoakan supaya jemaat ya selalu dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Katanya, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Semua bergantung kepada apa? Kepada bagaimana cara hidup mereka juga di hadapan Tuhan. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi doa hamba Tuhan, doa saya buat saudara juga, ya. Nah, sekarang yang kedua, tadi ada doa hamba Tuhan, yang kedua kondisi jemaat, ya, kondisi jemaat Tesalonika, ya. Saya ulangi ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ya, sebab kami selalu. Nah, kata selalu ini dalam terjemahan lain dikatakan sebab kami tanpa henti teringat kepada. Jadi kata selalu bisa diganti dengan kata tanpa henti. Ya, nah kata selalu atau tanpa henti ini atau bahasa Inggrisnya without ceasing ini di dalam bahasa aslinya memakai kata adialeitos, ya, yang artinya ya saudaraku di dalam pemakaian umum di luar Alkitab, kata ini dipakai untuk menggambarkan semisal seperti orang yang sedang batuk tapi tidak berhenti-berhenti. Mungkin Anda pernah mengalami itu, batuk ngekel gitu ya, orang Jawa bilang tidak berhenti-berhenti ya. Itu adialeitos kata yang dipakai, ya, terus menerus, ya, tidak berhenti-berhenti. Nah, Paulus itu tidak ada hentinya untuk selalu teringat kepada jemaat di Tesalonika tiap hari. Kenapa, saudara? Mungkin oleh karena setiap hari selalu terdengar kabar tentang jemaat Tesalonika, ya, kabar tentang mereka itu tersiar kemana-mana. Anda bisa baca itu di ayat yang ke-8, ya. Coba baca ayat yang ke-8, ya. Jadi kabar tentang jemaat Tesalonika itu tersiar kemana-mana, ya. Dan itu selalu didengar oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus selalu ingat kepada mereka. Nah, apa yang Paulus dengar tentang jemaat Tesalonika? Bagaimana keadaan mereka? Yang pertama, tadi dikatakan, aku teringat selalu kepada pekerjaan imanmu. Pekerjaan iman, atau bahasa lain perbuatan iman. Artinya apa?
perbuatan yang dilakukan karena iman, karena punya iman, ya. Artinya karena ada iman, karena percaya, maka hal itu dilakukan. Kemudian ya, untuk lebih jelasnya saya kasih contoh saja, saudara ya. Anda percaya, saudara, ada kuasa di dalam pujian? Kalau Anda percaya ya, maka apa yang harus Anda lakukan? Ya pujilah Tuhan. Ya. Anda percaya bahwa apa yang digemakan oleh lidahmu itu yang buahnya nanti engkau makan. Nah, kalau Anda percaya, coba gemakan kata-kata yang baik, yaitu puji-pujian tadi. Jadi apa yang Anda imani, kerjakan. Apa yang Anda percayai, kerjakan. Ya, Anda percaya ada mujizat dalam pujian, kerjakan, pujilah Tuhan. Ya. Nah, begitu pula hal yang lain. Contohnya ya, Anda percaya bahwa siapa yang menabur, dia yang akan menuai. Benar? Ya, siapa menabur, dia pasti akan menuai. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Benar kan, saudara ya? Kalau nanamnya padi, ya nuainya padi. Ya, apa yang ditabur, itu yang dituai. Siapa menabur banyak, menuai banyak juga. Benar kan ya? Nah, kalau Anda percaya kata-kata ini, lalu apa yang harus Anda lakukan? Ya, cobalah Anda menabur. Ya, menabur apa? Menabur kebaikan. Taburlah yang banyak kebaikan. Ya. Nah, mungkin Anda berkata, oh sudah Pak. Lah kalau sudah, terus lakukan. Ya, itu artinya Anda mengerjakan iman Anda. Nah, bukan hanya itu, saudara ya, tapi segala apa yang Anda dengar dari khotbah-khotbah yang saya sampaikan, kalau Anda melakukannya, itu artinya Anda sedang melakukan pekerjaan iman. Ya. Nah, selanjutnya Anda nanti bisa membuka ya di Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Dan catat apa yang saya katakan. Saudara, bahwa iman ya, di ayat 8 itu mengatakan iman, soal iman ya, juga 9 ya. Lalu di ayat 10 itu bicara tentang perbuatan baik, pekerjaan baik. Ya. Artinya iman dan pekerjaan baik itu tidak terpisahkan, saudara ya. Kalau boleh dibuat satu kalimat, jika Anda punya iman, maka Anda pasti punya perbuatan-perbuatan yang baik. Saya ulangi ya. Kalau ada iman, pasti perbuatannya baik. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwa saya orang beriman, tapi perbuatannya itu tidak baik, yaitu namanya apa? Omong kosong. Sebab setiap ada iman pasti ada perbuatan yang baik. Ya, ada iman pasti ada perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, apa yang Paulus dengar tentang jemaat Tesalonika? Yang Paulus dengar adalah jemaat ini mempunyai usaha kasih. Bahasa Inggrisnya labor of love. Ya, labor itu lebih tepatnya diterjemahkan menjadi kata jerih lelah. Ya, labor of love, jerih lelah kasih. Nah, untuk memahami ini, coba kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa alasan kita berjerih lelah setiap hari mencari nafkah demi keluarga kita? Apa yang membuat kita mau berjerih lelah mencari nafkah untuk keluarga kita? Jawabannya apa? Karena kasih. Ya. Nah, jadi kasih itu yang membuat kita mau, ya, membuat kita rela, membuat kita tahan untuk berjerih lelah, walaupun kadang-kadang mau tidak mau ya. Contohnya kalau Anda akan kerja sama orang, ya, Anda mungkin merasa capek, tidur tidak nyenyak, bangun badan masih sakit, ya. Mau tidak mau Anda berangkat, ya, karena Anda punya kewajiban dengan perusahaan, dan kewajiban itu ada kaitannya nanti, ya, dengan upah, ya, dengan bayaran, dengan keluarga kita, ya. Itu sebabnya kita jalani, ya. Nah,
juga aktivitas-aktivitas lain selain bekerja mencari nafkah ya. Ibu-ibu bangun pagi-pagi menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga. Kenapa mau berjerih lelah? Ya karena kasih. Nah begitu pula kalau kita ini mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mau, kita rela, kita juga akan tahan untuk terus berjerih lelah buat Tuhan ya. Dan pada kesempatan ini saya mengingatkan Anda kepada kasih Tuhan, kasih Yesus yang telah menebus hidup kita ya. Dan bukan hanya kasih Yesus, saya mengingatkan kasih Anda juga kepada Tuhan. Anda akan mengasihi Tuhan ya. Nah karena engkau mengasihi Tuhan, itulah yang membuatmu kadang-kadang mau tidak mau engkau berjerih lelah untuk Tuhan. Engkau karena mengasihi Tuhan, engkau tetap memberikan dirimu sembahyang walaupun engkau sebenarnya sedang lelah, tapi engkau berikan dirimu untuk sembahyang. Engkau menyembah Dia, engkau melayani Dia, engkau meladeni Tuhan ya. Engkau sedang memuaskan Tuhan dengan puji-pujianmu walaupun engkau sedang lelah, karena engkau mengasihi Tuhan. Nah karena kasih juga kadang-kadang yang tadi saya katakan, kita kadang-kadang mau tidak mau melayani, kadang-kadang kita mau tidak mau berangkat ya. Begitu pula kadang-kadang kita mau tidak mau kita tetap melayani Tuhan walaupun kita sedang lelah. Saya berterima kasih sekali buat semua teman-teman yang terus melayani ya, baikkah puji-pujian, baikkah musik, baikkah firman ya. Dalam masa-masa seperti ini ya, usahanya untuk melayani jauh lebih besar ya, saudaraku, effortnya lebih besar daripada ibadah biasa. Dan saya sangat berterima kasih kepada Anda semua ya. Kenapa? Karena itulah tanda kasihmu kepada Tuhan dan kepada kami, kepada semua saudara-saudara ya. Nah karena kasihmu itu juga ya, engkau melayani Tuhan dengan baik. Begitu pula kasih saudaraku membuat diri kita menahan diri ya. Walaupun kadang-kadang perasaan kita disakiti, tapi kan kita tahan ini. Kita jaga diri kita jaga keutuhan keluarga kita jaga hubungan kita ya. Semisal suami dengan istri ya, atau kita dengan saudara kita, saudara kandung kita kan tetap harus menjaga walaupun kadang-kadang ada perasaan sakit juga. Nah begitupun saya juga mengharapkan Bapak Ibu Saudara, kita semua juga mempunyai kasih yang seperti itu kepada semua orang, atau setidaknya kepada kita sesama anak-anak Tuhan, kepada saudara seiman ya. Kepada saudara seiman saya harap kita mempunyai kasih yang membuat diri kita untuk tahan diri ya. Meskipun mungkin perasaan kita sakit ya, kita menahan diri dan tetap menjaga hubungan, menjaga supaya kita tetap baik dengan saudara kita ya. Kenapa? Ya karena memang kita ini bersaudara di dalam Tuhan, saudara. Bukankah begitu, saudara? Ya, di sini kita bersaudara, nanti sampai kepada kekekalan kita juga bersaudara ya. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Kadang-kadang di dalam hidup kita, dalam pergaulan kita tentu ada gesekan-gesekan, tapi ingat, nanti kita ada surga di mana kita akan dibawa ke sana. Anda ingin dibawa ke sana. Kalau Anda tidak mau berbaikan ya, salah satu yang akan dibawa ke sana ya, atau mungkin malah tidak dua-duanya yang dibawa ke sana ya. Karena itu milikilah kasih walaupun ya membuat diri kita mungkin sakit, tapi kasih membuat diri kita menahan diri dan menjaga hubungan ya. Berikutnya yang ketiga, tentang jemaat Tesalonika, mereka mempunyai ketekunan pengharapan, atau bahasa lain mengatakan kesabaran pengharapan. Kesabaran pengharapan kepada Tuhan Yesus ya. Saudaraku, kita bisa sabar karena kita berharap. Seperti waktu kita contohnya sedang mengantri
ya. Kita mengantri dan menunggu dokter di ruang tunggunya. Ya, kita tunggu dengan apa? Dengan sabar. Ya. Itu sebabnya kata passion dan pasien itu hampir mirip, ya. Nah, seperti juga kalau kita perlu mengambil uang di ATM, ya, banyak orang ada di situ. Ya, kita tunggu, ya, sampai tiba giliran kita. Ya, begitu pula di teller, ya. Kalau kita merasa penting, kita merasa perlu, kan kita tunggu, ya. Bukan begitu, ya. Nah, penantian kita pada waktu kita menunggu, mengantri itu tidak akan kita batalkan sampai kita tiba gilirannya dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Ya, antriannya panjang, tapi mau tidak mau harus ambil uang misalnya. Ya udah, kita tunggu sampai dapat tiba giliran kita. Ya, dokternya antrinya panjang. Wah, tapi karena mau tidak mau kita mau sembuh, ya kita mau ketemu dokternya, ya sudah kita tunggu, ya. Tidak kita batalkan sampai giliran kita untuk mendapatkan panggilan atau mendapatkan apa yang kita harapkan tadi. Nah, Tuhan Yesus itu adalah pokok pengharapan kita, ya. Dia itu pokok segala pengharapan. Selama kita masih berharap kepada Tuhan, ya kita tunggu Tuhan untuk apa? Untuk menolong kita. Tunggu dengan sabar, ya. Nah, karena itu saudaraku, selama kita masih berharap kepada Tuhan, ya kita akan berdoa. Saya balik. Kita berdoa kenapa? Karena kita masih berharap kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, ya, kalau kita sekarang sudah tidak berdoa lagi, artinya kita sudah tidak berharap. Kalau begitu, saudara, renungkan, saudara. Kalau memang Anda berharap, ya Anda tunggu, Anda doa, ya. Nah, kalau orang sudah tidak mau doa, berarti sudah tidak berharap, sudah tidak ngarep lagi sama pertolongan Tuhan. Nah, saudara. Nah, bukan hanya soal doa saja atau pertolongan Tuhan saja, ya, tapi ada satu lagi pengharapan yang lebih besar, ya, kepada Tuhan itu, ya. Ayat tadi mengatakan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yang apa, saudaraku? Yang kita harapkan akan datang menjemput kita, ya. Coba Anda baca di ayat 10, ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10 kita baca, ya. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, ya. Untuk menantikan kedatangan anaknya, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Seperti tadi saya katakan, ya, kalau kita perlu, ya, mengharapkan sesuatu, ya kita tunggu, ya kita antri. Tapi misalnya, ya, Anda lewat di satu tempat lalu Anda melihat ada orang mengantri banyak begitu. Anda tidak tahu itu mengantri apa. Lalu Anda tanya, loh, itu lagi antri apa? Ya, lalu orang kasih tahu kepada Anda, oh, itu lagi antri ini, ya. Lah, ketika Anda mengetahui, Anda kan apa? Anda kan memutuskan mau ikut ngantri atau tidak, ya. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk, dalam tanda kutip, ikut mengantri. Ikut mengantri apa? Menunggu kedatangan Tuhan, ya. Sebab ayat tadi mengatakan, ya, yaitu Yesus, ya, menanti kedatangan anaknya, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang, ya. Jadi kita menanti kedatangan Yesus untuk menyelamatkan kita, ya. Nah, ayat ini sebenarnya bisa dimaknai dua hal, ya, ini kedatangan Tuhan secara individu kepada kita masing-masing secara pribadi, yakni pada hari kematian kita,
dimana kalau waktunya kita mati, Tuhan nanti sendiri Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Ya saudaraku, ini yang sering saya katakan kepada orang-orang yang sudah mendekati waktunya. Saya katakan kepada mereka, engkong atau emak, ya, nanti kalau Tuhan datang, ya, Tuhan datang, emak atau engkong ikut aja, udah ikut aja, enak, ya, jangan ikut yang lain, ya, tahu ya, nanti Tuhan itu datang, bagaimana? Pasti Tuhan bercahaya berkilau-kilau. Nah kalau yang itu datang, Tuhan itu datang, ikut aja, jangan takut, ya. Nah ikut aja udah, nggak usah banyak pikiran-pikiran, ya, lepaskan pikiran soal urusan-urusan, nanti Tuhan ngatur, ya. Nah itu saudaraku ya. Jadi kita ini juga mesti menanti waktunya Tuhan datang, ya. Nah kalau kita sekali lagi saudaraku, menanti kan, namanya nunggu itu kan, ya kita mesti tunggu di situ, jangan pergi, ya. Artinya ada sesuatu ikatan, ya, yang membuat kita harus, ya, menunggu, ya. Kita menantikan kedatangan Tuhan juga begitu, ya. Ada hal-hal yang kadang-kadang mengikat kita, ya, kan tidak bisa so kita ngantri di teller lalu kita tinggal sebentar ya, tunggu sebentar ya, saya tak ke belakang, wah ya sudah, tempat kita nanti dipakai orang, ya. So, begitu pula kedatangan Tuhan bisa dimaknai tentang kedatangannya di angkasa, ya, untuk gereja secara kolektif, ya, pada waktu Tuhan datang di angkasa. Dua hal ini sebenarnya sama, saudara, ya. Kita mesti menunggu Tuhan itu dengan sabar, dengan tekun. Jangan pergi dari tempat tunggu kita. Nanti tempat kita dipakai orang lain, ya. Ada aturan yang mengikat kita memang, ya. Tapi kalau kita tidak mau, ya sudah, tempat kita nanti dikasih orang lain, ya. Karena itu mari kita menanti-nantikan Tuhan ini dengan sabar, dengan tekun, ya. Dia pokok segala pengharapan. Kita menantikan pertolongannya, terus berdoa, ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan, ya. Dan berikutnya, Tuhan itu pokok yang kita harapkan untuk datang menjemput, ya. Nah kalau Anda percaya, mari kita kerjakan, ya. Mari kita terus percaya kepada Tuhan, ya. Lakukan apa yang kita percaya, lakukan semua khotbah-khotbah yang kita dengar, lakukan, ya. Dan miliki kasih, walaupun, ya, kasih itu membuat kita kadang-kadang itu tadi mesti tahan diri, ya. Tapi kita mengasihi Tuhan, ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Terus melayani Tuhan dan terus, ya, miliki motivasi dan semangat untuk mengasihi Dia, melayani Dia, melayani juga teman-teman, jiwa-jiwa, ya. Dan terus jaga hubungan kita dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, karena nanti kita juga akan dikumpulkan bersama-sama. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari kita memuji karena kita percaya sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Ku sembah Engkau ya Tuhan, Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang saat ini engkau percaya Tuhan menolong, engkau yang memerlukan pertolongannya, engkau yang memerlukan kekuatannya, katakan apa yang kau perlukan dari Tuhan. Pujilah, sembahlah Dia. Kalau engkau perlu kekuatan, katakan Tuhan, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatanku, Engkau pertolonganku, Engkau kesembuhanku, Kau yang ku nantikan. Haleluya. Apa yang engkau percaya, lakukan. Ya, pujian-pujian itu perlu kita nyatakan pada Tuhan. Dan semua hal yang kita percayai, mari kita lakukan. Dan mari kita terus hidup ya, di dalam kasih, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudara kita. Dan biarlah kita juga menanti-nantikan kedatangan Tuhan, menyiapkan diri kita untuk berada, tetap ada di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan,
Bapak terima kasih buat hari ini, buat segala apa yang telah kami pelajari pada hari ini. Firman-Mu Tuhan, semuanya yang telah kami dengar, biarlah itu terekam di dalam benak kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan biarlah itu mempengaruhi segala sikap kehidupan kami. Biar kami hidup menurut iman, melakukan semua hal menurut apa yang kami percayai dari setiap perkataan-Mu, dan membuat kami juga hidup selalu di dalam kasih, mengasihi-Mu, melayani-Mu, memuaskan-Mu Tuhan. Dan juga kami melayani saudara-saudara kami, juga terus mengasihi mereka, menjaga hubungan kami sebagai saudara-saudara seiman, sebagai sesama anak-anak-Mu. Dan buat kami juga tetap tinggal di hadapan-Mu Tuhan, menanti-nantikan kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Apa yang kurang dari kata-kata hamba-Mu, Engkau sendiri yang menjelaskannya kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, berkatilah semua yang telah mendengar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan minggu yang akan datang kita akan ada perjamuan kudus, ya. Tentu kita punya harapan untuk bisa kembali berkumpul di gereja, ya. Tapi kita mesti sabar, saudaraku, ya. Kita tidak perlu membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu di tempat tinggal kita ini, ya, saudaraku. Walaupun sesungguhnya memang buat saya pribadi lebih nyaman untuk melayani di gereja, ya. Untuk ibadah online ini perlu effort yang lebih besar, saudaraku, ya. Dan sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang sudah melayani dengan setia. Tuhan memberkati Anda. Dan juga Anda-Anda yang ingin mendukung pekerjaan pelayanan kita, silakan memberikan persembahan Anda lewat rekening bank atas nama gereja kita, ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan kita jumpa lagi pada waktu ibadah kita selanjutnya. Mari kita menadahkan tangan di hadapan Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini kami telah membaktikan diri kami kepada Tuhan, mempersembahkan waktu kami dan juga hidup kami untuk melayani Engkau. Biarlah semua yang telah kami kerjakan ini menyukakan hati-Mu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang perlu pertolongan-Mu. Tuhan, khususnya saudara kami Siang Yen, Tuhan nyatakan pertolongan-Mu dan kehendak-Mu yang terbaik untuknya. Terima kasih Bapak, juga untuk setiap keluarga yang menjaga, merawat. Tuhan kasih kekuatan, kesehatan, juga ketabahan dan kasih sayang yang besar. Terima kasih Bapak, dan juga untuk semua orang-orang tua kami, para lansia, mohon Tuhan selalu memberi kekuatan, kesehatan, supaya mereka tetap sehat dan boleh tetap menemani kami melayani Tuhan, menjadi teladan-teladan buat kami. Terima kasih juga kami yang bekerja ini Tuhan, kami juga perlu kekuatan, kesehatan, perlindungan-Mu setiap hari, juga anak-anak kami, setiap keluarga kami. Kami mohon berkat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Juga untuk bangsa dan negara kami mohon pertolongannya Tuhan juga. Terima kasih Bapak. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami dan berkatilah kami. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, sekarang terimalah dari Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan juga segala apa yang kita perlukan. Tuhan, Bapak kita menyediakan. Dan biarlah kita selalu tinggal dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai sejahtera memenuhi kita senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.
Bye.